Kita mulai dengan kita login ke Microsoft 365 admin ya, lalu kita pilih user, kemudian kita pilih active user. Nah, kita akan pilih user yang akan kita delegasikan ke user lainnya ya. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan user Putri Iwandari. Oke. Nah, dari opsi ini kita masuk ke bagian mail ya, dan kita akan mencoba nanti mendelegasikan mailboxnya dari si Putri Iwandari ini ke user manajernya, dalam hal ini adalah Sagi. Oke, kita lanjut ke bagian mail. Ada 3 opsi untuk delegasi di sini, atau disebut juga sebagai mailbox permission. Pertama adalah read and manage, yang kedua adalah send as permission, yang ketiga itu adalah send on behalf of permission. Oke, kita coba satu-satu. Kita mulai dari yang paling bawah, send on behalf permission. Oke. Nah, di sini kita kasih permission kepada Sagi. Oke, kita cari searching Sagi, add. Updating, save. Oke, sekarang kita pindah ke user Sagi. Sekarang saya sudah terlogin ke user Sagi di Microsoft Outlook dan kita akan mencoba mengirim on behalf of Putri sebagai user Sagi. Oke. Nah, sekarang kita kirim new mail, kemudian kita pilih option dan titik 3 sini. Untuk kita ada opsi untuk mengirim sebagai siapa, on behalf of siapa gitu ya. Kemudian kita klik from. Oke. Nah, kita pilih di sini from user siapa. Kalau misalkan di sini belum ada user Putri, Anda pilih other email address, kemudian kita pilih from. Kita kita ketik Putri at domain ya, atau Anda juga bisa dengan cara klik from lalu pilih user yang akan Anda send on behalf ya. Kemudian misalkan kita pilih sini user Putri, klik OK ya. Nah, kemudian to-nya misalkan ke user Iwan. Oke, misalkan kita pilih subjeknya adalah tes kirim dari Sagi on behalf of Putri. Oke, kemudian kita message-nya misalkan tes saja. Oke, kemudian kita pilih send. Sekarang kita ke user Iwan untuk lihat hasilnya. Nah, email sudah masuk. Nah, kelihatan di sini di namanya ya, walaupun kalau dia terdeteksi di sini usernya adalah user Putri, tapi clear di sini dituliskan bahwa Sagi Arsyad on behalf of Putri Iwandari. Oke. Balik ke Microsoft 365 admin. Kalau tadi kita sudah send on behalf, sekarang kita coba send as. Misalkan kita pakai user lain, misalkan di sini kita pakai user Sukadi. Oke. Nah, kita ke menu mail. Lalu kita pilih send as permission. Kita add permission ke user Sagi. Oke, kita add. Oke, sekarang kita ke user Sagi pakai browser ya. Oke, sekarang saya sudah di user Sagi menggunakan Outlook di browser ya, supaya kita bisa kelihatan bedanya di mana, tapi kurang lebih sebenarnya sama ya. Kalau dari sini kita pilih new message ya, kemudian kita pilih titik 3 sini, kita show from. Nah, dari from ini kita ubah. Tadi kan kita dapat delegation dari user Sukadi ya. Kemudian kita pilih other email address, misalkan sinilah Sukadi. Kemudian kita kirimnya ke user Iwan. Oke. Kemudian kita kirim tes dari Sagi. Oke. Sekarang kita ke user Iwan. Nah, di user Iwan kelihatan di sini tidak ada lagi seperti user Putri Iwandari. Kalau ini kan tadi Sagi Arsyad on behalf of Putri Iwandari. Nah, di sini Sukadi Eko Wibowo ya, nggak ada on behalf-nya. Ini jadi seperti si Sukadi yang mengirim, padahal yang mengirim adalah Sagi. Oke, sekarang kita coba yang lainnya. Balik ke Microsoft 365 Admin Center ya. Sekarang kita mencoba fitur yang paling atas, yaitu adalah Read and Manage. Oke. Nah, kita pakai user yang sama, Sukadi Eko Wibowo. Oke. Nah, di sini kita tambahkan permission. Kita balik ke mail, kita tambahkan dia permission untuk read and manage.
Oke, add permission ke user Sagi. Oke, sekarang si user Sagi sudah punya permission ke mailbox dari Sukadi. Sekarang kita buka user Sagi menggunakan browser ya. Balik ke user Sagi menggunakan browser. Sekarang kita mau membuka mailbox dari user Sukadi. Oke. Nah, sini kita klik account kita yang berada di pojokan atas profile picture kita ya. Kemudian kita klik di sini adalah open another mailbox. Nah, kita pilih mailbox yang kita tadi punya permission untuk read and manage. Dalam hal ini user Sukadi. Oke, kita klik open. Nah, kalau misalkan ada error di sini, biasa kita perlu nunggu mungkin sekitar 1 atau 2 menit, tunggu sebagai propagation-nya dapat ya. Nah, di sini kita sudah bisa membuka email dari si Sukadi ya, karena kita sudah memiliki permission untuk read and manage, termasuk kita mau setting-setting berbagai hal di dalamnya. Terus gimana kalau kita juga mau mengirim dari user ini? Sebenarnya sama aja, kita cuma tinggal klik new message. Nah, sedangkan karena ini kita sudah terlogin atau kita sudah membuka user mailbox dari si Sukadi, walaupun kita terlogin sebagai Sagi, kalau kita klik titik 3 di sini, from-nya pasti sudah otomatis dari Sukadi ya. Nah, misalkan kita kirim ke user Iwan lagi. Tes. Kita ke user Iwan. Nah, sama ya, karena kita tadi nggak mengubah permission mengenai pengiriman, kita cuma menambah dari on the top of bisa mengirim, dia juga bisa meread and manage. Jadi basically dia punya kontrol untuk ngebaca dan juga mengirim email atas nama, bukan atas nama, bahkan sebagai Sukadi gitu ya. Oke, tadi kita sebagai admin sudah mendelegasikan suatu mailbox ke user yang lainnya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya sebagai user mau mendelegasikan satu mailbox ke user lain tanpa perlu saya ngomong ke admin? Caranya gimana? Pertama, kita buka Microsoft Outlook. Di sini Microsoft Outlook saya sudah terlogin sebagai user Sagi ya. Nah, di sini kita pilih File, kemudian kita pilih Account Setting, kemudian kita pilih Delegate Access. Dari delegate access kita pilih siapa user yang akan kita berikan akses delegasi di sini ya, atau akan kita berikan delegates. Kita klik add, misalkan kita pilih usernya adalah Iwan, oke. Pilih OK. Nah, di sini akan ada opsi item-item apa yang akan kita berikan delegation, kalender, task, inbox, konteks, dan notes, oke. Nah, misalnya di sini untuk masing-masing itemnya, nah misalkan di inbox ya, kita bisa berikan level none, artinya nggak dapat akses, atau review hanya read aja, atau author bisa read and create, kemudian editor read, create, dan modify item. Jadi untuk masing-masing item itu kita bisa punya kontrol sesuai dengan yang kita berikan kepada user, kita berikan delegate ya. Jadi kita bisa atur itu levelnya untuk masing-masing item seperti apa. Oke, hasilnya seperti apa? Kurang lebih akan mirip dengan yang tadi kita demokan menggunakan delegates yang diatur oleh admin.